Bitcoin terlihat terus mencoba untuk menjauhi area 63 sampai dengan 64.000 dolar yang telah menahan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir. Dan hari ini kita mendapatkan ada beberapa berita yang sangat menarik di luar sana yang mau saya bahas di video hari ini. Diikuti juga tentunya kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, market cap secara overall itu naik 1,25% ke 2,15 triliun dolar. Top 10 coin karena rata-rata juga naik, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Satu-satunya yang merah itu adalah Tron, dan penurunannya juga nggak signifikan, itu adalah kurang lebih 1,91%. So, secara overall 24 jam terakhir termasuk hari yang cukup oke gitu ya, meskipun kenaikannya nggak signifikan banget, tapi at least kita melihat 24 jam terakhir crypto market kembali dalam keadaan hijau. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. Yang pertama, sebenarnya kita mendapatkan ada angin segar ya dari sektor geopolitik. Bahwa Donald Trump kembali ngeklaim bahwa perang Iran ini sepertinya akan segera selesai. Dan ekspektasinya adalah perjanjian perdamaiannya bakalan segera ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Tapi disclaimer teman-teman bahwa sebenarnya hal ini telah sering diungkapkan oleh Donald Trump beberapa minggu terakhir. Kita udah mungkin 4 atau 5 kali ya mendengar Donald Trump itu ngeklaim bahwa perangnya akan segera berakhir, perjanjian perdamaiannya akan segera dilaksanakan, akan ditandatangani, dan seterusnya. Tapi biasanya beberapa saat kemudian, biasanya pihak dari Iran menyangkal atau menolak gitu ya perjanjian yang diajukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, yang kali ini itu juga masih sama, bahwa ini baru adalah sekedar klaim dari Donald Trump. Kita belum dapatkan atau mungkin saya yang kurang update ya, tapi untuk sementara saya belum melihat ada berita bahwa pihak Iran itu kemudian juga ngeklaim hal yang sama, bahwa perjanjian perdamaiannya akan segera ditandatangani. Tapi sekali lagi, ketika ada berita-berita seperti ini, setidak-tidaknya ini akan bisa membantu sedikit untuk sentimen risk on market secara overall. Itulah kenapa kalau kita lihat S&P 500 selama 24 jam terakhir juga itu start untuk kembali mengalami rebound setelah beberapa hari terakhir. Itu terkoreksi kurang lebih 5% dalam kurun waktu 1 minggu. Bitcoin juga not too bad. Kita kembali naik ke kurang lebih 63 ribuan. Meskipun sebenarnya ya ini merupakan area yang sama dengan yang sudah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa selling pressure Bitcoin yang kita lihat 1 minggu yang lalu itu sudah tidak lagi ada sekarang. Atau setidaknya sudah berkurang sangat drastis. Nah, itu juga sebenarnya yang ditunjukkan dari data spot Bitcoin ETF. Kalau misalnya kalian perhatikan data terbaru di sini, meskipun kita masih tetap dalam keadaan outflow ya, unfortunately, tetapi sudah sekali lagi ada indikasi yang cukup positif. Bahwa data terbaru menunjukkan bahwa meskipun kita masih dalam keadaan outflow, tetapi outflow-nya itu sekali lagi sudah dengan angka yang sangat-sangat terbatas. Dan kalau kalian lihat dari segi trennya, ini yang awalnya outflow-nya konsisten dan juga angkanya signifikan, sekarang mulai memudar outflow-nya dan nominal outflow-nya itu juga mulai start untuk berkurang. Nah, sekali lagi, untuk kita bisa melihat Bitcoin itu recover dengan signifikan dan bisa sustain pergerakan itu, maka kita memerlukan spot Bitcoin ETF juga berada dalam jalur inflow. Dan tidak hanya inflow, teman-teman, kita juga mau melihat inflow-nya dengan nominal yang signifikan dan kalau bisa sangat konsisten. Sehingga itu sekali lagi akan membuat kita shifting trend dari yang awalnya didominasi oleh outflow, kembali didominasi oleh inflow. Sekali lagi, senario yang paling sederhana yang bisa kalian jadikan sebagai contoh adalah mungkin di akhir bulan Februari kemarin, itu kita melihat ada pelemahan outflow, kemudian kita shifting ke inflow, dan inflow-nya mulai konsisten di sana. Nah, pada saat itu juga kita kemudian melihat Bitcoin berhasil untuk rally dari 60 sampai kurang lebih 80-an ribu dolar. Nah, sama juga kalau teman-teman lihat kondisi di bulan Januari sampai dengan bulan
April tahun 2025 kemarin, di mana pada saat itu kita melihat Bitcoin juga sell off, kita didominasi oleh outflow, tetapi lambat laun outflow-nya mulai berkurang, sesekali inflow mulai masuk, outflow-nya makin berkurang, dan pada akhirnya inflow kembali take over, dan kita start untuk kembali rally dari yang awalnya 80 ribuan rally sampai ke kurang lebih angka 110 ribu dolar gitu ya. Jadi teman-teman, saya nggak ngeklaim bahwa Bitcoin itu bakalan segera rally dari sini gitu ya, bukan itu yang mau saya sampaikan. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita lihat dari sisi spot Bitcoin ETF, itu trend outflow-nya sudah mulai berkurang. Itu adalah berita positif tentunya, meskipun belum sepenuhnya positif, karena yang akan lebih baik adalah kalau kita mendapatkan inflow tentunya. Di sisi yang lain juga, ya salah satu fear di market sekarang yaitu adalah dari sisi geopolitik. Itu juga sepertinya mendapatkan semacam angin segar hari ini dengan adanya statement dari Donald Trump yang mengatakan bahwa perjanjian perdamaiannya sepertinya akan segera ditandatangani. Nah, kalau misalnya itu sampai nanti benar-benar terjadi, mungkin itu akan kembali membawa sentimen yang positif ke market gitu ya, bahwa kali ini tidak lagi hoax gitu ya. Kalau beberapa kali sebelumnya kan rata-rata hoax gitu. Donald Trump yang ngeklaimnya A, pihak Iran ngeklaimnya B. Atau misalnya sudah dikatakan ada perjanjian, tapi Irannya menolak. Nah, apakah kali ini akan sama? Kita nggak bakalan tahu. Mungkin kita bisa lihat jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi setidak-tidaknya, kalau misalnya kita melihat benar-benar terjadi perdamaiannya, itu akan membuat kemungkinan market bereaksi dengan positif. Dan Bitcoin bisa menjadi salah satu target tentunya. Untuk di-inject liquidity lagi, dan kita bisa mendapatkan some type of recovery yang sebenarnya sudah kita expect dari mungkin 1-2 minggu yang lalu. Saya sampaikan bahwa saya secara personal merasa bahwa area 55.000 sampai dengan 60.000 itu berpotensi menjadi area di mana kita akan building some type of local bottom. Dan target kenaikannya itu sampai mana? Minimal menurut saya adalah area 67 sampai 68.000. Karena di area tersebut teman-teman sekali lagi terdapat tumpukan likuidasi yang lumayan masif. Nah, setelah dari sana, apakah itu hanya sekedar pembentukan lower high sebelum kita lanjut turun, atau ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, misalnya kita lanjut rally ke atas, itu mungkin kita baru bisa tahu jawabannya ya beberapa minggu dari sekarang minimal. Jadi kita nggak usah bahas sampai terlalu jauh dulu, tapi intinya in the short term banget, bias saya bullish gitu ya untuk Bitcoin, hanya karena saya expect di sini akan ada rebound terlebih dahulu atau pembentukan setidak-tidaknya semacam relief rally. Nah, in the short term banget sebenarnya tidak terdapat banyak sekali perubahan yang bisa saya sampaikan karena sampai dengan hari ini pun Bitcoin itu masih tetap mempertahankan pattern yang telah kita bahas beberapa hari terakhir, yaitu adalah inverse head and shoulder yang telah sebenarnya berhasil kita breakout dan kita juga sudah melalui tahap retestnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin akan berhasil untuk break di atas area high terakhir yang tercipta, yaitu di kurang lebih angka 64.000 dolar gitu ya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah satu teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin akan justru kembali sell off lagi dari sini, artinya dia masih akan belum berhasil untuk melalui angka 63.500 sampai 64.000, maka ada potensi sebuah pattern baru yang tercipta, yaitu adalah kalau kita tarik trendline di sini, ya kan? Kemudian kita juga tarik lower trend line-nya. Ini bisa menjadi semacam symmetrical triangle lagi, atau kalian mau sebutnya sebagai penan itu juga boleh lah gitu ya. Yang kalau misalnya kita juga berhasil untuk breakdown, ya ini juga bisa memperbesar probabilitas bahwa Bitcoin sepertinya akan justru lanjut turun ke bawah dan minimal akan ngehit kembali ke area 59 ribuan, atau bukan tidak mungkin kita bisa membentuk another lower low sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan recovery ke atas. Karena ingat teman-teman, area yang saya sampaikan tadi adalah 55.000 sampai dengan 60.000, di mana saya expect akan ada local bottom tercipta. Nah, jadi kita nggak bakalan bisa tahu persis sebenarnya local bottomnya apakah yang sekarang atau ada satu lagi lower low baru yang kemudian baru akan mengakhiri sell off-nya dan kita start untuk recover dari sana. Dan frankly kita memang tidak wajib tahu juga sebenarnya senario mana yang bakalan terjadi. Pada intinya kalau kalian sedang trading dan kalian looking for long opportunity, ini juga udah saya pesan dari beberapa hari yang lalu, dalam kondisi market yang pergerakan hariannya range yang cukup lebar, maka pastikan kalian hanya berfokus kepada setup-setup yang memiliki
risk to reward ratio yang cukup atau bahkan besar gitu ya, supaya itu bisa membuat kalian merasa tidak harus tepat setiap waktu. Win rate kalian nggak perlu tinggi-tinggi banget. Kalian bisa aja salah beberapa kali, SL sekali, karena mungkin sell off lagi, kalian long lagi, dan baru kali ini misalnya benar, katakanlah yang di sini baru benar, di sini katakanlah SL gitu kan. Tapi karena misalnya RR kalian 3:1, maka kesalahan kalian yang pertama di sini minus 100, sedangkan ketika profit kalian dapat 300. Jadi in the end of the day kalian tetap mendapatkan profit gitu. Atau kalau senario yang lebih ekstrim lagi misalnya, dari 3 kali percobaan kalian hanya benar sekali, artinya 2 kali pertama itu salah. Tapi karena RR kalian 3:1, ya ujung-ujungnya kalian tetap akan bisa profitable. Nah, itu yang saya maksud teman-teman, bahwa dalam keadaan market yang seperti ini, kalau kalian nekat untuk trading, pastikan RR-nya itu cukup memadai. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next one. Bye-bye.